Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hasmirawati Injar Lasitiha, SPD MPD. Saya adalah dosen tetap pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Laki Dende pada program studi pendidikan dasar. Saya bergabung di Universitas Laki Dende sejak tahun 2017 dan sampai saat ini saya sebagai dosen aktif dan sampai saat ini juga saya aktif melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Salah satunya yaitu di bidang pendidikan dan pengajaran. Spesialisasi saya adalah mengajar mata kuliah speaking dan pada hari ini saya akan menjelaskan proses pembelajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Speaking for Intercultural Communication dengan menggunakan metode DIA, Delivery Interaction Assessment. Adapun deskripsi singkat dari mata kuliah Speaking for Social Intercultural Communication, yaitu mata kuliah ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman atau pengetahuan serta mengembangkan keterampilan tentang berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dan kompetensi lisan mahasiswa dalam konteks sosial dan interkultural. Fokus pengembangan kemahiran mata kuliah ini adalah pada kelancaran atau fluensi, keakuratan atau disebut juga dengan accuracy, serta keaktifan dalam berkomunikasi, sehingga materi perkuliahan terdiri dari penguasaan konsep-konsep esensial kebahasaan yang relevan dalam kehidupan sosial dan berbudaya yang diverbalisasi dalam bentuk fungsi-fungsi bahasa Inggris dalam konteks formal dan informal. Selanjutnya, di mata kuliah ini mahasiswa akan diberikan konsep atau teori yang berkesesuaian dengan rancangan pembelajaran yang sesuai dengan struktur dan fungsi kebahasaan yang mengacu pada komunikasi yang berdasar pada kehidupan sosial dan budaya. Pada mata kuliah ini, mahasiswa dibekali dengan konsep-konsep kebahasaan yang terstruktur secara teoritis yang mengandung unsur kebahasaan seperti pelafalan, kata, bunyi, kalimat yang bermuara pada penggunaan ekspresi yang digunakan dalam kalimat percakapan sehari-hari. Seperti penggunaan kosakata, penggunaan kalimat bahasa Inggris, pada ekspresi permintaan terhadap sesuatu, ekspresi harapan dan keinginan, ekspresi permohonan izin, meminta pertolongan, dan permohonan maaf yang berdasar pada etika kebahasaan yang bersosial dan berbudaya. Adapun kemampuan akhir yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini adalah diharapkan mahasiswa mampu menggunakan fungsi-fungsi kebahasaan bahasa Inggris untuk mengekspresikan diri dalam konteks sosial dan interkultural. Kemudian, mahasiswa diharapkan mampu berkomunikasi lisan dalam bahasa Inggris secara akurat, lancar, dan berterima dalam konteks sosial dan interkultural. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu menggunakan gerak tubuh dan ekspresi wajah yang sesuai dalam komunikasi lisan bahasa Inggris. Sedangkan materi pada pembelajaran pertemuan kali ini adalah Expressing Hope and Wish. Untuk mendukung proses pembelajaran saya menggunakan referensi berupa buku ajar dan jurnal, di mana materi tersebut menggunakan bahasa Inggris. Hal ini bertujuan untuk membiasakan mahasiswa agar selalu terbiasa menggunakan bahasa Inggris. Adapun sistem pembelajaran yang saya gunakan yaitu menggunakan luring dan daring. Sedangkan untuk metode pembelajaran yang saya gunakan adalah metode tanya jawab, ceramah, dan penugasan. Proses interaksi tentunya tidak hanya terjadi di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas. Interaksi di luar kelas terjadi dengan menggunakan media online seperti penggunaan grup WhatsApp
di mana pada grup ini mahasiswa dapat berdiskusi mengenal materi yang belum dipahami. Bisa didiskusikan secara bersama. Kemudian teknik penilaian yang saya lakukan mengacu pada pedoman penskoran atau yang dikenal dengan marking scheme dengan bentuk tes multiple choice dan essay test, di mana hasil tesnya harus sesuai dengan indikator penilaian. Selain itu juga berdasarkan kontrak perkuliahan, di awal pertemuan proses penilaian juga mengacu pada kehadiran nilai ujian tengah semester dan nilai ujian akhir semester. Berikut adalah proses pembelajaran saya di dalam kelas untuk mata kuliah Speaking for Social Intercultural Communication. Demikian deskripsi terkait mata kuliah yang saya ajarkan dan video proses pembelajaran yang saya lakukan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Good afternoon. How are you? Are you good? Yes. Very good, right? Yeah. Sounds good. Today we will continue our subject about speaking for social intercultural communication. And this is the third meeting for us, yeah? Now, before I start, or we will continue our lesson, yeah? The previously is I will list about your name. Listen your name. Andista, Mas Niatin, Sofia Azaini, Yuli, Yuan Agriani, Windy Atma Damayanti. Where are you? Sulistianingsi, Marsha Ardias. Yeah, are you? Nur Sawalia Juhasin, Gladys Iriayani, Afni, Lucy Rahmawati, Lili Luciani, Putri Rianti Tongasa, Paradila, Lulu Luciana, Febri Aulia, Tinsi Desmita, Arum Dalami, Cilung Kurniawan, Syahrun. On the second meeting, we will talk about apologize. Apologize. Have you known, or did you still remember what's the meaning of apologize? Yes. What is Arum Dalami? Apologize? Permintaan maaf. And next, who among all of you that can mention the example about apologize? Gladys, maybe? Mention one example about expression of apologize. Really sorry. Mm-hmm. I have bad news for you, Mm-hmm. but I still should say it because it's very important. Yes. Thank you, Gladys. Anyone else? Ya. Minggu yang lalu, pada pertemuan yang kedua, kita sudah membahas tentang apologize. Ya, apologize adalah ekspresi permintaan maaf. Ada banyak ekspresi permintaan maaf yang kita bisa ungkapkan. Ya. Contohnya, salah satu yang paling umum adalah saya minta maaf. Or in English, you can say I am sorry.
I am sorry. Ini adalah ungkapan yang umum. Ini adalah ungkapan yang umum ketika kita akan meminta maaf. Nah, ketika ya Anda ya, akan meminta maaf terhadap seseorang, berarti tentunya Anda memiliki kesalahan atau ada sesuatu yang mengganjal sehingga mendorong untuk Anda melakukan permintaan maaf. Ya, saya meminta maaf karena saya telah merusak buku kamu. I am sorry. I am really sorry because I've broken your book. I am sorry or I am really sorry because I've broken your book. I am really sorry or I am sorry because I've broken your book. Saya minta maaf karena saya sudah merusak buku kamu. Seperti itu. Nah, ketika kita melakukan atau mengekspresikan sesuatu permintaan maaf, ya, dalam hal ini adalah permintaan maaf, ya. Tentu saja kita tidak hanya dipusatkan pada verbalisasi atau dengan apa yang kita ucapkan. Tetapi ya, kita harus tahu dulu bahwa tujuannya kita, what is the goal? Or how about the purposes? Apa tujuannya ini kita akan meminta maaf? Tentunya kita mengharapkan adalah apa? Kalau kita minta maaf, kita harapkan apa? Hah? Harapannya adalah kita dimaafkan. Saya meminta maaf ke Syahrun mungkin ya. Saya sudah melakukan kesalahan ya. Yang saya harapkan adalah Syahrun memaafkan saya. Kembali ke subjek ya, atau ke goal mata kuliah ini adalah kita berbicara tentang speaking intercultural or speaking for social intercultural communication. Ingat, kita belajar tentang practice, tentang teori speaking ya, tetapi yang di dalamnya dipusatkan bahwa ketika kita mengungkapkan sesuatu itu atau merespon terhadap sesuatu, itu kita tetap berkesesuaian dengan sosial dan budaya. Nah, itu berpusat kemana? Ke gesture, body languages. Yeah. When you say something or when you respond over something, of course ya, automatically bahasa tubuh Anda pun berbicara, gitu. Body languages Anda itu kelihatan, gitu. Makanya ada istilah begini, bahwa bener nggak sih dia minta maaf dengan saya itu tulus, gitu. Ya, karena apa? Kita lihat dari apanya? Ekspresi, gesturnya dia. Ada orang yang begini, saya minta maaf nak, kau maafkan saya itu, gitu. Ada yang kayak gitu, ya. Kira-kira tulus nggak? Enggak, ya kenapa? Karena itu tadi, kita sesuaikan lagi dengan gesturnya dia. Iya. Di bibir mengatakan ya bahwa dia ingin meminta maaf. Ceritanya dari hatinya. Tetapi kalau dikaitkan dengan body language-nya atau gesturnya itu seolah-olah dia tidak ingin meminta maaf. Seperti itu. Gitu. Inilah yang dikatakan bahwa ketika berspeaking, kenapa kita harus beretika? Kenapa kita harus mengingat norma? Ya, kenapa kemudian kita harus bersosial budaya? Ya, karena kita harus menjaga lisan, ya, menjaga lisan kita dan beradab. Gitu. Di Indonesia ini sudah diwanti-wanti yang namanya bahwa orang itu harus berpendidikan karakter. Penting dulu mempelajari tentang pendidikan karakter, gitu. Nggak usah yang lain dulu, pendidikan karakter dulu. Gitu. Ya. Jadi
Yang diharapkan, jangan ketika Anda mengucapkan atau mengutarakan sesuatu, tetapi Anda tidak bersosial budaya atau Anda tidak sesuai dengan budaya lingkungan sosial yang ada. Gitu. Jadi kita berbicara itu ada rule-nya, ada aturannya. Gitu. Ya. Seperti itu ya. Ya. There is something wrong? Atau Anda masih punya permasalahan dengan pertemuan kemarin? Or is it clear for you? Ya, yeah. Clear ya? Ya. Ya. Jika sudah clear, Anda bisa perhatikan untuk attention to the slide, please. Ya. Kita akan membahas tentang expressing hope and wishes. Have you ever heard about hope and wishes? Sudahkah kamu pernah mendengar tentang hope dan wish? Ini biasa. Yeah. Yes. How about you, Cilo? Keinginan. Tinsy. Where are you, Tinsy Desmita? Yeah. Yeah. Can you guess what is the differentiation about hope and wish? Di mana gapnya? Bahwa ini adalah hope, ini adalah wish. Gitu. Bisa tidak? Anda tahu membedakan bahwa ini hope loh, atau ini wish. Gitu. Kalau menurut saya, kalau expressing hope itu lebih kepada hal yang mungkin bisa tidak terjadi atau possible. Sebaliknya kalau wishes itu lebih ke tidak mungkin terjadi. Yes. Okay. Very good answer. Thank you. Any other comment? Yang lain? Sawalia. Ayo Sawalia. Sawalia ini biasa suka ini ya. Suka speak out Sawalia. Ayo. Apa tidak? Bedanya apa? Menurut saya hope itu bisa seseorang menyampaikan kata I hope, berarti dia memang benar-benar berharap hal itu terjadi. Karena kalau wishes, dia ada kemungkinan orang tersebut itu tidak bisa melakukannya sama dengan intensitas yang lebih spesifiknya lagi. Kalau hope itu seseorang itu sangat berharap dia bisa mencapai sesuatu yang akan dia capai, sementara kalau wishes pasti ada problem yang tidak bisa dia memang dia pasti dia akan melakukannya, akan dia usahakan, tapi hasilnya dia tidak bisa tahu apa dia berhasil. Yeah. Another meaning of your statement is that hope is talk about possibility, but wish talk about impossible. Yeah. Right. Yeah. You can read this? Bisa ya yang di belakang? Sampai bisa baca yang di belakang? Ya, bisa. Ya. Hope is used to talk about possible situation that we desire in the past, present, or future which are possible. Jadi betul apa yang dikatakan oleh teman kalian bahwa ketika kita berbicara tentang hope atau harapan, berarti kita berbicara soal kemungkinan. Jadi gini, ini sebenarnya hal-hal yang simple. Hope dan wish ini bisa dibilang keseharian kamu. Tiap hari Anda mengatakan, saya ingin, saya harap, gitu. Tetapi ya, commonly ya, di luar sana orang berpikir bahwa hope dan wish itu adalah sesuatu yang sama. Dia serupa tapi tak sama. Ya, gitu. Kenyataannya, hope dan wish itu adalah sesuatu yang berbeda. Seperti itu. Kalau hope kita berbicara tentang harapan untuk sesuatu yang kemungkinannya akan terjadi itu besar. Itu hope.
Tetapi kalau kita membahas tentang wish, ya, dia sebenarnya bukan harapan, dia adalah keinginan. Beda ya, harapan itu lebih dalam daripada keinginan. Saya berharap gitu, saya menginginkan. Coba, kalau Anda mengucapkan secara repeatedly, ya, saya ingin, itu tonnya berbeda. Gitu. Lebih berat ke harap daripada ingin. Gitu. Look at the example. Yeah. Hope. I hope I can study abroad. Apa artinya itu? Iya, saya berharap saya bisa belajar di what's the meaning abroad? Apa artinya? Luar negeri. Ya. Saya berharap. Ya. Ketika dia mengatakan saya berharap, ya, berarti dia sudah tahu bahwa kemungkinan untuk saya bisa berada di luar negeri atau kemungkinan saya akan belajar di luar negeri itu ada. Gitu. Berarti dia sudah melakukan usaha, sudah ada usaha yang dia lakukan untuk mencapai hal tersebut. Gitu. Hope itu begitu. Ya. Makanya biasa orang mengatakan atau mengekspresikan harapan itu, ya, ketika memang dia rasa bahwa usaha saya sudah maksimal, sehingga saya sangat layak, ya, I deserve, ya, to say that yes, I can, gitu. Seperti itu. Saya pasti bisa. Sehingga adalah harapan itu. Nah, we can compare, ya. Kemudian yang berikutnya lagi, untuk wish. Wish is most commonly used in imagine situation. Do you know what is imagine? Apa itu imagine? Membayangkan, imajinasi. Kita berbicara tentang hayalan, imajinasi, gitu. I wish I could, apa? I wish I could. Now, another example. I wish I, tuh kayak lagu tuh. I wish I could fly. Yes, very good Arum Dalami. Begini nih kalau anak sosial media, dia sangat tanggap ya ketika kita ini, ya Arum ya. Ya, I wish I could fly. Lihat, perhatikan kata fly-nya. Fly. Ada kata fly di sini. Ya. Terbang. Kita bisa terbang tidak? Tidak bisa. Ya. Kita tidak punya sayap. Kita tidak bisa terbang. Jadi itu adalah sebuah imajinasi. Ya. Itu sebuah impossible. Sesuatu hal yang tidak mungkin. Gitu. Lihat, perbandingannya jauh sekali ya. I wish I could fly. I wish I could study abroad. Kalau ini lebih logis, ini enggak. Gitu. Ya. Yang berikutnya, kita lihat lagi. I wish you had gotten into your dream school. Coba Ibu belum dengar tadi dari tadi nih. Nih, Anda, siapa namanya? Hah? Nah, coba baca yang ini, kalimat yang kedua, contoh yang kedua untuk quiz. Nah, boleh ini dibaca? Nah, from those explanation, ya, dari penjelasan Ibu tentang wish, ya, sudah tadi kita membahas deskripsi, kemudian contoh. Have you find out about where is the gap? Udah ya, bisa ya? Di mana gapnya antara wish dan hope. Nah sekarang, I wanna know your knowledge, ya. Saya ingin tahu sejauh mana pemahaman Anda sampai di sini. Jadi ya,
saya ingin Anda berpraktis. Ya, karena ini kita membahas tentang speaking. Jadi there are two people. Ya, terserah siapa di antara kalian ya yang memberikan contoh hope dan wish, tetapi dalam bentuk dialog. Dialog singkat saja. Ya. Lihat pada slide seperti ini. Nah, gini. Di sini ada ungkapan tentang hope dan will. Hope dan wish maksud Ibu ya. Good evening, Tono. Good evening. What are you doing? Oh, I am preparing my best for the storytelling competition in Jakarta. Really? When will you participate the competition? I will participate in the competition in Jakarta tomorrow. Good. I hope you will be the winner of the competition. Perhatikan kata hope-nya ya. Kemudian si Tono mengatakan, thank you Budi. I hope so. Wish me luck. Nah, lihat. Setelah melihat yang ini, ya. Kenapa kira-kira? Apa alasan kenapa di situ Budi mengatakan menggunakan hope dan kenapa Tono menggunakan kata wish? Ayo, siapa yang bisa mengungkapkan pendapatnya, berargumen, kenapa kira-kira seperti itu? Ayo, Febri? Ya, oke. Seperti apa? Oke, alasannya mengapa Budi mengatakan I hope you will. Bahwa Budi itu mengharapkan Tono untuk memenangkan kompetisi. Nah, mengapa Tono mengatakan wish jumlah? Di situ dia bilang bahwa dia berharap juga dia menang atau dia ingin memenangkan kompetisi. Ya. Oke, thank you. Next, yang lain? Masih ada yang ingin berargumen? Ya, silakan Febri. Dari tadi, saya rindu ya suaranya Febri. 2 minggu kita tidak ketemu Febri. Ayo Febri, ayo. Menurut saya kenapa Budi mengatakan I hope? Karena dia berharap agar Tono bisa memenangkan pertandingan itu. Sementara mengapa Tono berkata wish me luck? Karena dia berharap, karena dia ingin harapan Budi menjadi kenyataan. Dia ingin harapan Budi menjadi kenyataan. Yeah, very good. Oke, thank you. Ya, bagus sekali ya, betul. Nah, yang memulai awal dialog ini adalah Budi. Iya, Budi ya berharap. Siapa yang ikut pertandingan? Tono. Ya. Budi berharap bahwa dia bisa menjadi pemenang dalam kompetisi storytelling. Sebelum Ibu tutup pertemuan ini, ada tugas ya, there is assignment untuk minggu depan, dikumpulkan minggu depan. Tugasnya adalah perhatikan ini. Ini teks about hope and wish ya. Nanti Ibu bagikan ke grupnya. Ini tugasnya ya. Anda bisa memperhatikan contohnya seperti ini. Nanti Ibu kirim ya. Perhatikan, amati, cerna baik-baik ya. Jadi Anda membuat teks yang seperti ini. Nggak usah panjang-panjang, just a short text ya, tetapi di dalamnya itu ada konten tentang wish dan hope. Ya. Kemudian ya itu sangat jelas, di dalamnya itu harus ada gapnya dan mengandung tentu saja ini correct word grammar, right expression, a good gesture. Dan nanti ini setelah Anda buat tulisannya, kita akan mempraktekannya di depan. Oke? Tidak ada pertanyaan? Yeah. Thank you very much for this meeting. Terima kasih banyak. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.